Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Oke, mungkin kita bakalan bahas sesuatu yang agak berbeda. Jadi ini mungkin yang sering kalian anggap sepele, tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya ini itu penting. Dan buat kalian yang free to play malah ini penting banget sih. Oke, apakah itu? Mari kita mulai. Ya, seperti yang kalian lihat di judul thumbnail, kita bakalan bahas soal item dekor. Item dekor itu ya ini yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah item-item dekor gua. Ya, sampai ke bagian sini juga isinya item dekor. Nah, makanya kenapa tadi gue bilang ini adalah sesuatu yang semakin lama kalian bermain game ini, semakin perlu atau semakin ada kelihatan manfaat dari kalian mengkoleksi yang namanya item dekor. Karena pada dasarnya banyak yang menganggap mengejar item dekor itu kayak hal sepele gitu. Jadi kalau ada event tertentu, contoh kayak nanti ada di Thanksgiving atau nanti di Natal, itu pasti ada namanya item dekor lagi. Kalau item dekor yang ada di KVK kan itu cenderung dengan kalian dalam artian mengikuti dari kemenangan kingdom kalian. Tapi kalau misalkan item dekor yang kalian dapatkan dari yang namanya event, itu tergantung dari kalian semangat enggak untuk mengerjakan quest-questnya biar mendapatkan tadi oleh-oleh berupa item dekor. Dan di sini keuntungan utama dari item dekor itu kalau misalkan kalian bisa cek ya adalah hadiahnya. Jadi di sini gua dari total 49 ya, di sini bisa dilihat ya 49 dekor yang ada sampai detik ini di akun gua. Karena kan nanti ada KVK3 item dekornya pasti diupdate lagi kan. Nah, karena ini sebelum KVK3 berarti total ada 49, hampir 50 ya lah. Dan gua sudah memiliki hampir separuhnya, yaitu 20 pieces item dekor. Dan itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Jadi gue cuman istilahnya selama gue bermain game ini ya intinya gue harus dapat item dekor. Alasan utamanya karena hadiahnya. Jadi dalam item dekor itu sendiri kita bakalan diberikan suatu hadiah setiap 8 jam. Jadi dalam satu hari kan ada 24 jam, berarti kita punya 3 kali kesempatan untuk mengklaim hadiah yang dimana pilihannya cuma 2 dari setiap item dekor. Jadi item dekor itu pasti selalu pilihannya ada 2, ada yang peluangnya sedikit yang dimana itu jackpot, ada yang peluangnya banyak atau besar ya, dan itu hadiah yang biasa. Mau itu jackpot atau hadiah biasa, kalau yang menurut gua item dekor itu nggak ada yang namanya rugi, karena dia memberikan kalian suatu sumber daya atau item secara gratis, dan itu sudah dipastikan 3 kali dalam sehari, udah kayak makan nggak tuh. Nah di sini kalau misalkan gue pribadi gue punya 20, berarti secara nggak langsung gue bakalan dapat 60 macam item mulai dari yang jackpot atau yang biasa setiap harinya. Kalau misalkan kalian cuma punya 1 atau 2 mungkin tidak berasa ya, tapi ketika kalian sudah punya 60 pieces ya, itu sangat-sangat membantu
utamanya buat kalian yang kaum free to play yang kadang selalu menunggu yang namanya hadiah atau bansos, bantuan sosial begitu ya. Di sini hadiah-hadiahnya bisa dilihat, ini ada 3 yang grade legendary. Jadi 2 ini dari KVK sudah jelas ya, itu untuk Lagerta dan si Belzon ini dari KVK, dan ini dari event Viking kemarin yang si Rolo. Terus juga di sini ada event Halloween yang hadiahnya kalau jackpotnya lumayan, yaitu adalah Horn Fruit. Di sini juga Horn Fruit. Jadi secara nggak langsung kalau kita lumayan menghemat ya untuk Horn Fruitnya juga. Terus di sini ada batu valor. Di sini ada untuk skill pertanian yang menambang ya. Terus ini ada trap. Terus ini ada trap lagi. Jadi kalau misalkan dihitung kita dapat jackpotnya aja ini ya sehari bisa dapat berapa? Yang untuk poin trap hampir 200 ya, ini 100 tambah ini 5. Jadi 200.000 udah bisa dipastikan kalau misalkan kita dapat jackpot semua. Kalau enggak ya kita dapat hadiah yang lumayan. Terus juga di sini ada Gregory. Di sini ada Ivana. Jadi item dekor yang paling penting ya menurut gua malah kadang di item-item dekor yang ngasih shard universal kayak gini, shard universal lagi, shard tertentu. Contoh shard Ivana, kita tahu sendiri kalau pengen dapetin Ivana itu kita perlu ikut yang namanya event tertentu, dan dimana event tersebut kita bisa mendapatkannya dari ini Secret Crucible, dan juga kita belanjanya itu di toko ini. Jadi untuk dapat shard Isyana itu Isyana lagi, shard Ivana itu cuman bisa dari sini dengan kita menggunakan koin kita beli, dan itu dijatah setiap minggunya 20 ya. Terus gimana cara kita mendapatkan shard universal Ivana lebih dari itu gitu ya? Ya kita bisa dapatnya dari item dekor seperti yang tadi kita lihat. Jadi kita bisa mendapatkannya dari item dekor, dan itu lumayan sehari bisa kalau jackpot 3 kali. Jadi kita ambil buruknya sehari sekali gitu. Berarti selama seminggu gua bisa dapat 7 sampai 10. Makanya selama seminggu kita sudah dipastikan paling enggak dapat yang namanya 30 shard unit shardnya Ivana. Dan kalau misalkan kalian pengen awakening Ivana dengan bantuan item dekor walaupun cuma 1, itu udah sangat membantu kalian untuk mempercepat, apalagi kalau misalkan punya 2. Jadi item dekor untuk Ivana itu ada 2 ya, yang satu ini, terus yang satunya lagi itu yang versi itu adalah ini dia. Ini satu paket sama yang tadi yang Natal dan Holy Fire Altar. Ini adalah item dekor untuk kalian mendapatkan shardnya Isana. Isana. Kok ingatnya Isana mulu ya? Ivana. Yaitu. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan kedua item dekor ini ya sangat luar biasa ya. Jadi kalian bisa mempercepat untuk Ivana Awakening. Dan pasti kalian bertanya-tanya, apakah sebagus itu Ivana untuk Awakening? Ya, sekalian aja kita bahas setelah ini ya. Jadi intinya item dekor itu penting, dan kalian bisa total sendiri ketika kita sudah punya item dekor banyak, apalagi bisa tembus sampai 40 sampai 50. Secara nggak langsung kita sudah mengamankan peti hadiah sebanyak, kalau 20-60 berarti dalam sehari gue bisa dapat 60 peti, anggap gitu ya. Terus kalau misalkan gue punya 50, berarti dalam satu hari gue membuka 150 peti. Nggak keren gimana tuh? Hadiah gratisan bro tiap hari sampai kalian tamat main ini game. Tiap hari hadiah itu sudah dipastikan ada. Tinggal diklaim, diklaim, dan diklaim. Itu pentingnya kalian mau koleksi yang namanya item dekor. Kalian nggak dapat hadiah utamanya, yang penting kalian bisa bawa item dekor, itu sudah sangat
cukup. Oke, karena kita tadi sempat menyinggung tentang Hero Ivana, ya sekalian aja kita bahas Hero Ivana. Jadi di sini Hero Ivana gua baru mentok di bintang 4 ya. Karena gue juga kadang jarang-jarang ikut event SC, atau dulunya itu LOG ya. Dan sekarang jadi event SC tadi, Secret Cruise. Oke. Di sini untuk latar belakangnya Ivana sendiri kalian bisa cek ya. Di sini latar belakangnya siapa itu Ivana dan mengapa dia termasuk spesial, dalam artian dia adalah hero yang nggak bisa kalian gunakan universal shard. Jadi murni kalau kalian pengen awakening dia, kalian harus menggunakan cara tadi. Cuman cara itu saja, nggak bisa beli pakai uang dalam artian top up. Ya udah itu doang cara kalian gitu kalau pengen mengawakeningkan Ivana. Terus di sini dia tipenya apa? Tipe kapten Polymath. Kalau ada Polymath ini berarti dia tipe leader ya. Jadi semua pasukan pasti masuk. Dan juga di kapten juga udah. Tapi Polymath itu gimana ya? Hanya dua yang punya tipe ini untuk saat ini, yaitu adalah si Ragnar dan juga si Ivana ini sendiri gitu. Terus untuk talentnya sendiri, dari talentnya dia lebih fokus ke perdagangan ya, komersi. Terus di sini kita bisa lihat dari segi skill atau talentnya. Kalau kita bahas dari segi talentnya, kita selalu bahas seperti biasa dari skill talent pertama atau cover pertamanya, yaitu adalah saat target terkena silent, maka berpeluang 50% kurangi 125 rek. Jadi ada pengurangan rek terus target. Jadi sudah kena silent. Silent itu berarti status di mana si target ini nggak bisa menggunakan skill aktifnya, itu silent ya. Dan di situ juga target itu reknya dikurangi sampai 125, itu lumayan besar juga ya untuk pengurangan. Jadi sudah nggak bisa menggunakan apa namanya skill aktif, juga bahan untuk mengaktifkan skill aktifnya dalam artian rek juga dikurangi kayak gitu. Terus dari skill core keduanya itu adalah memberi damage langsung sebesar 1000 setiap 9 detik. Jadi setiap 9 detik kita bakalan memberikan damage pasti itu 1000 poin. Dan ini adalah yang maksud dari Polymath itu ya. Jadi kenapa ada tab tipe Polymath yang tadi itu adalah berhubungan dengan core yang terakhir ini, yaitu adalah peningkatan kecepatan berbaris trup ketika rally. Jadi ketika rally itu kecepatannya berbeda dengan kalian kecepatan biasa sebelum rally ya. Jadi di sini dengan talentnya si Ivana, dia bakalan meningkatkan kecepatan berbaris kalian dan juga meningkatkan kapasitas troops yang bisa kalian bawa. Jadi misalkan dia awalnya 2 juta, bisa kalian tingkatkan sampai 2.100.000 dan seterusnya. Jadi kapasitas rally-nya bakalan meningkat. Dan cara meningkatkan kapasitas rally itu bisa juga nanti lewat totem yang ada di KVK seperti itu ya. Ini dari segi talentnya. Dan kalau dari segi skillnya sendiri, kita bisa lihat di sini skillnya Ivana itu ketika awakening memberikan damage langsung atau direct damage ya di area melingkar. Jadi dia tipenya AOE atau area of damage. Dan troops yang bisa dikenakan itu 3 troops sekaligus. Jadi sudah melingkar dan siapapun yang ada di dekatnya Ivana itu pasti kena damage troops ya, atau direct damage ya tadi. Targetnya sebanyak 2 kali. Jadi dia bakalan diserang 2 kali. Kalau diserang 2 kali ketika target berarti secara nggak langsung kita anggap
faktor damage terkecilnya itu 300 dan faktor damage terbesarnya itu 600. Jadi kalau yang kena 300 dikali 2 itu 600, kalau yang 600 dikali 2 itu 1200. Kita anggap damage terbesarnya aja dulu ya. Jadi ketiga target yang kena area tadi itu kena 1200. 1200 kali 3 berarti ada 3600. Jadi sekali ngedamage dia, sekali nyerang ya, skill aktifnya Ivana itu total serangannya adalah 3600. Itu besar untuk hero ukurannya sebagai hero season 1 ya utamanya. Karena dia itu bisa kita gunakan dari awal kita memainkan game ini. Dan dari awal dengan damage sebesar 3600 itu termasuk besar. Karena di Verdandi aja itu cuma 2400. Terus nanti di season X juga ada yang masih damage-nya di kisaran 3000-an juga. Maka angka damage di 3600 ini udah termasuk besar dan masih layak untuk kalian gunakan sampai nanti di KVK 4 sekalipun gitu. Dan di sini kita juga dapat bonus untuk menurunkan rank ya. Jadi tadi di core-nya skillnya kita sudah ada penurunan rank target, tapi dari skill aktifnya juga ada penurunan rank target juga, serta peluang 50% untuk target tersebut terkena debuff silent ya. Jadi silent ini yang tadi gua sempat singgung bahwasanya dia bisa menyebabkan hero target itu nggak bisa menggunakan skill aktifnya ya. Kalau udah nggak bisa gunakan skill aktif ya sama aja gitu. Lu nggak, ya gimana ya, hero itu yang penting adalah skill aktifnya daripada skill yang lainnya. Makanya ada istilah reg. Kalau skill aktifnya aja nggak aktif ya hero itu kayak nggak ada apa-apanya gitu, singkatnya kayak gitu ya. Terus di sini di skill keduanya itu membuat Ivana untuk jika troops yang dipimpin ya itu lebih besar daripada pasukan target, kita mendapatkan peningkatan serangan dasar. Jadi peningkatan serangan dasar berpeluang untuk 30% menimbulkan damage ya, direct damage langsung satu kali. Jadi semakin besar pasukan kita lebih tinggi dari lebih banyak dari pasukan target, maka kita ada peluang untuk memberikan damage tambahan. Damage-nya itu berkisar dari 400 sampai seterusnya ya, nggak tahu maksimalnya berapa karena belum gue maksimalin. Terus juga di sini jika terus kita kebalikannya, tadi itu kan terus kita yang kita bawa itu lebih besar daripada target ya. Nah kalau kurang daripada target jumlahnya, maka berpeluang untuk meningkatkan defense selama 5 detik. Jadi mudahnya disingkal di skill keduanya Ivana ini, ketika pasukan yang kita bawa itu lebih banyak, maka kita bisa langsung memberikan faktor damage ya. Tapi kalau misalkan pasukan kita lebih sedikit dari target, maka kita mendapatkan buff peningkatan defense troops sebesar maksimal kayaknya sih di 30% ya. Itu perkiraan gua doang. Cuman untuk saat ini sekitar 17,5. Dan itu juga bagus. Jadi kita punya opsi ya. Entah itu nanti pasukan kita lebih besar atau pasukan kita lebih sedikit daripada target, kita sama-sama diberikan suatu buff tambahan. Makanya di tipe yang ketiga dari si Ivana itu adalah support. Nah, skill keduanya ini menjawab dari tipe Ivana tersebut yang support tadi. Dan dari sini kita bisa tahu bahwasanya karena Ivana itu adalah tipikal kapten, jadi semua pasukan masuk. Jadi kalian bisa jadikan dia sebagai co-leader dari semua jenis pasukan yang kalian butuhkan.
Dia supportnya juga bagus karena meningkatkan defense, juga ada peningkatan penyerangan, pengurangan rate, serta tadi kalau di skill aktifnya juga damage-nya besar. Jadi Ivana ini bisa jadi alternatif buat kalian yang free to play yang mengandalkan yang namanya hero gratisan, ini bagus gitu. Dan pertanyaannya, hero gratisan itu layak atau enggak? Ya menurut gua ya namanya gratisan, mau layak kayak mau enggak. Ya udah yang penting bisa awakening enggak sih? Kayak gitu. Itu sih menurut gua. Menurut kalian bagaimana? Bisa tinggalkan di bawah ini komennya. Jadi jangan lupa selalu koleksi semua item dekor yang bisa kalian dapatkan, dan juga jangan lupa untuk ikuti event tertentu yang dimana kalian bisa mengawakeningkan si Ivana ini. Tinggalkan komen, like, subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Salam Viking, bye.